Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Toha dari kelas 11 1 SMA IT GP Pitojo. Pada video kali ini saya akan membahas pelajaran biologi, yaitu berupa materinya sistem gerak. Buat yang kalian penasaran apa sih itu sistem gerak, mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, untuk pertama-tama kita mengenal dulu apa sih itu sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ yang memungkinkan manusia untuk bergerak, menopang berat badan, dan menjaga stabilitas pergerakan tubuh. Oke, dan berikut ini adalah contoh video sistem gerak pada manusia. Oke, jadi sistem gerak itu meliputi: pertama, ada sistem gerak pada hewan dan manusia. Yang kedua, sistem gerak pada tumbuhan. Nah, jadi pada video kali ini saya hanya akan membahas sistem gerak pada hewan dan manusia saja. Sistem gerak pada hewan dan manusia dibentuk oleh sistem rangka, dan sistem otot. Chance, no leeway. When it's said, it's done, feel no ways. You don't wanna give time to the morning come. Sentiments, I'm not, no. You don't even wanna find the truth. When it makes sense, it rides with you. Somewhere in those eyes, when it comes to mine, recognize this part of you. All you know is being on your own is less than painful. So cut them off eventually or later. Girl, it's human nature. Nothing to be ashamed of. Oke, berikutnya adalah sistem rangka. Sistem rangka adalah struktur pendukung tubuh yang terdiri dari tulang, dan sendi yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, memungkinkan pergerakan, melindungi organ-organ tubuh, memproduksi sel darah, dan menyimpan mineral. Gerak pada hewan dan manusia dapat terjadi karena adanya kerjasama antara tulang atau rangka dengan otot. Nah, bagaimana pada hewan invertebrata, misalnya pada cacing? Jadi, cacing memiliki dua jenis otot di bawah kulitnya, yaitu otot melingkar dan otot memanjang. Otot melingkar membuat tubuh cacing bertambah panjang, sedangkan otot memanjang membuat tubuh cacing lebih pendek. Jadi, cacing bergerak yaitu dengan cara pertama, cacing mencengkram tanah dengan bagian sete punggungnya. Dan yang kedua, cacing mengencangkan otot-otot melingkarnya sehingga tubuhnya bertambah panjang. Dan yang ketiga, seta depan mencengkram tanah dan seta belakang terlepas. Dan yang keempat, cacing mengencangkan otot-otot longitudinalnya sehingga tubuhnya lebih pendek. Dan yang terakhir, bagian belakang bergerak maju sehingga hal tersebut bisa memungkinkan cacing dapat bergerak tanpa adanya rangka. Berikutnya adalah macam-macam rangka pada hewan. Macam-macam rangka pada hewan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rangka endoskeleton atau rangka dalam. Yang kedua adalah rangka eksoskeleton, rangka luar. Yang terakhir adalah rangka hidrostatik. Yang pertama adalah rangka endoskeleton. Rangka endoskeleton adalah kerangka yang terletak di dalam tubuh organisme dan terdiri dari struktur keras dan termineralisasi. Kata endoskeleton berasal dari bahasa Yunani, yaitu endon yang berarti di dalam dan skeletos yang berarti kerangka.
Rangka endoskeleton memiliki beberapa fungsi, di antaranya memberikan dukungan pada tubuh, melindungi organ dalam, memungkinkan pergerakan melalui kontraksi otot yang melekat pada rangka. Contoh hewan yang terdapat rangka endoskeleton adalah hiu, kucing, dan lain-lain. Yang kedua, rangka eksoskeleton. Rangka eksoskeleton disebut juga rangka luar atau kerangka luar, adalah kerangka eksternal yang mendukung dan melindungi tubuh hewan, berbeda dengan kerangka internal, misalnya manusia. Dalam penggunaan populer, beberapa jenis yang lebih besar dari eksoskeleton dikenal sebagai cangkang. Eksoskeleton ini dapat ditemukan di hewan seperti siput, kepiting, lobster, dan sebagainya. Yang ketiga, rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik adalah kerangka yang dibentuk oleh cairan dalam tubuh organisme yang disebut selom. Rangka ini didukung oleh tekanan fluida hidrostatik, yaitu cairan yang berada dalam selom. Rangka hidrostatik banyak ditemukan pada hewan invertebrata bertubuh lunak seperti cacing tanah, anemon laut, dan cnidaria. Selanjutnya, terdapat fungsi rangka pada vertebrata adalah sebagai berikut, yaitu pembentuk formasi tubuh, pembentuk persendian, perlekatan otot-otot, bekerja sebagai pengungkit, proteksi, penyokong dan penyebar berat badan, hemopoiesis, fungsi imunologis, dan terakhir tempat penyimpanan kalsium. Pengelompokan rangka manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangka aksial dan yang kedua rangka apendikuler. Yang pertama, rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk atau tulang iga yang berfungsi untuk membentuk poros tubuh. Yang kedua, tulang apendikuler terdiri dari tulang anggota gerak atas, tulang pinggul, dan tulang anggota gerak bawah yang merupakan rangka pelengkap. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tulang. Bentuk tulang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek, yang keempat tulang sesamoid, yang kelima tulang tidak beraturan. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa adalah salah satu jenis tulang yang ada dalam tubuh manusia. Tulang pipa merupakan tulang panjang yang terdapat pada anggota tubuh manusia seperti lengan, kaki, jari-jari tangan, dan jari-jari kaki. Tulang pipa memiliki struktur yang unik dan berfungsi penting dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih adalah salah satu jenis tulang yang terdiri dari lapisan tulang spons antara dua lapisan tipis tulang kompak. Berbeda dengan tulang lainnya, tulang pipih memiliki bentuk datar dan tidak bulat, misalnya tulang tengkorak dan tulang rusuk. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang memiliki ukuran relatif kecil dan tidak ada perbedaan signifikan antara panjang dan lebarnya. Tulang pendek berbentuk kubus, paku, atau bulat. Tulang pendek memiliki fungsi untuk memberikan kekuatan, stabilitas, dan dukungan dengan sedikit gerakan. Contoh tulang pendek pada tubuh manusia adalah tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tulang ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Yang keempat, tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang kecil dan bulat yang berbentuk seperti biji wijen dan berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan dan gesekan. Tulang sesamoid berkembang di tendon, yaitu selubung jaringan yang menghubungkan tulang ke otot. Letaknya sih di dekat lutut gitu. Ketika tulang digerakkan kanan kiri, nah itu namanya sesamoid. Yang kelima, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan adalah tulang yang tidak memiliki bentuk seperti tulang panjang, pendek, pipi, atau tulang sesamoid. Tulang ini memiliki bentuk yang kompleks dan aneh. Tulang tidak beraturan memiliki beberapa fungsi seperti melindungi jaringan saraf, melopang tubuh, memberi bentuk wajah, menjaga dukungan faring dan trakea, menyediakan titik jangkar untuk perlekatan otot rangka,
Contoh tulang tidak beraturan antara lain tulang belakang, sakrum, tulang ekor, temporal, sphenoid, ethmoid, zygomatics, maxilla, mandibula, dan platina. Berikut adalah contoh gambar dari kelima tulang tersebut. Berikutnya ada jenis tulang. Jenis tulang terbagi menjadi dua, yaitu pertama tulang rawan atau cartilago, dan yang kedua tulang keras atau osteon. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan adalah tulang yang tersusun dari jaringan ikat yang bersifat elastis dan fleksibel, namun tak kalah kokoh dengan jenis tulang lainnya. Tulang rawan berperan sebagai bantalan untuk mengurangi pergesekan antara tulang pada persendian dan pembentuk struktur tubuh tertentu seperti misalnya daun telinga. Tulang rawan juga terbagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. A. Tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin adalah tulang yang bersifat halus dan transparan karena mengandung matriks homogen. Tulang rawan hialin terdapat pada permukaan persendian dan trakea. B. Tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa adalah tulang yang bersifat kurang lentur karena matriksnya mengandung serabut-serabut kolagen. Tulang rawan fibrosa terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, lutut, tendon atau ujung otot yang melekat pada tulang, dan ligamen. C. Tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis adalah tulang yang bersifat lentur karena mengandung matriks yang memiliki serabut elastis yang bercabang-cabang. Tulang rawan elastis terdapat pada tulang hidung dan daun telinga. Elastin itu tipe. 2. Tulang keras. Tulang keras adalah jenis tulang yang memiliki tekstur padat, keras, dan kaku. Tulang keras atau tulang sejati berasal dari tulang rawan yang sudah mengalami proses osifikasi. Jenis tulang ini banyak mengandung fosfor, zat kapur, serta zat perekat. Tulang keras juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, tulang kompak atau padat, dan yang kedua, tulang spons. A. Tulang kompak. Tulang kompak, tulang padat yang matriks tulangnya terisi padat dengan substansi dasar organik dan garam anorganik, hanya menyisakan ruang-ruang kecil atau lakuna yang berisi osteosit atau sel-sel tulang. B. Tulang spons. Tulang spons atau tulang spongiosa berada di bagian terdalam tulang pipi. Seperti namanya, tulang ini berongga seperti spons dan berfungsi untuk meredam tekanan mendadak, misalnya pukulan. Berikutnya hubungan antar tulang atau persendian. Yang pertama, sinartrosis. Tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau sinfibrosis, sinkondrosis. Contoh, hubungan antar tulang tengkorak dan tulang rusuk dengan dada. Kedua, anfiartrosis. Masih memungkinkan terjadinya gerakan yang terbatas. Contoh, hubungan antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga, diartrosis. Memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas ke beberapa arah. Contoh, hubungan antar tulang tengkorak dengan tulang leher. Berikut adalah contoh gambarnya. Adanya bermacam-macam bentuk sendi menyebabkan terjadinya bermacam-macam gerakan spesifik. Setelah membahas rangka, selanjutnya kita akan membahas otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh dan menjaga stabilitas tubuh. Otot merupakan salah satu organ tubuh yang aktif dalam pergerakan manusia. Otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk berkontraksi, mengandung protein kontraktil yang dapat berubah ukurannya, memendek dan memanjang berupa serabut-serabut otot yang elastis. Berikutnya terdapat sifat gerak otot. Sifat gerak otot terbagi menjadi dua, yaitu pertama gerak antagonis dan yang kedua gerak sinergis. Gerak antagonis, gerak dua otot yang berlawanan. Contoh, gerak otot tricep dan bicep dalam melakukan gerak fleksi dan ekstensi. Kedua, gerak sinergis,
Gerak beberapa jenis otot yang saling menunjang. Contoh, gerak otot tulang rusuk yang bekerja sama pada saat kita bernafas. Oke, sekian penjelasan mengenai sistem gerak materi kelas 11 biologi kurikulum Merdeka. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata mohon dimaafkan, wajarlah namanya manusia bukan Gusipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.